Sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama baru saja selesai beberapa saat lalu. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa tersebut, video potongan pidato Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diunggah Buniani ini tidak jadi diputar. Tanya, apa sebenarnya alasan Ahok? Video potongan pidato Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diunggah Buniani sebelumnya direncanakan akan dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok. Namun jaksa penuntut umum menolak video Buniani diputar karena bukan termasuk barang bukti yang disita dalam kasus hukum Ahok. Sementara itu majelis hakim membenarkan video yang diunggah Buniani tidak ada dalam berita acara penyitaan barang bukti. Majelis hakim menyatakan dalam semua video pidato Ahok yang telah diputar menggunakan kata pakai dan telah menjadi fakta persidangan. Sehingga video cuplikan pidato Ahok yang diunggah Buniani ini tidak perlu dihadirkan. Meskipun video yang diunggah Buniani dianggap penting, namun kuasa hukum tidak mempermasalahkan video tersebut tidak jadi diputar. Sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini baru saja selesai. Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan barang bukti ini rencananya akan dilanjutkan pada pekan depan. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Dazen Frila yang saat ini berada di lokasi. Dazen, bagaimana jalannya sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang berlangsung hingga malam hari ini? Maria, sidang ke-17 kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama telah usai dilaksanakan di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Tadi sidang selesai sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan pada hari ini sidang beragenda mendengarkan keterangan terdakwa Basuki Cahayapurnama dan juga sebelumnya terdapat pemeriksaan alat bukti di depan persidangan. Ada 3 rekaman gambar sebagai barang bukti, di mana ketiga barang bukti dari JPU tersebut adalah video pidato di Kepulauan Seribu, dilanjutkan dengan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu yang diunggah di YouTube oleh Pemprov DKI, dan juga video kompilasi percakapan Ahok dengan wartawan di Balai Kota mengenai video viral itu, dan juga video konferensi pers ketua partai dan pasangan calon Ahok Jarot. Namun video terakhir sempat bermasalah hingga akan dilanjutkan, sehingga tidak jadi dilanjutkan. Setelah itu JPU juga mengajukan barang bukti sebuah flash disk yang berisi buku elektronik Mengubah Indonesia. Sementara beberapa poin yang digali majelis hakim dan jaksa penuntut umum dari Basuki Cahayapurnama adalah alasan mengapa Basuki Cahayapurnama menyinggung surat Al-Maidah dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Sementara menurut Basuki Cahayapurnama alasannya merupakan respon dari masyarakat yang kurang mengenai program sosialisasi program tersebut, program pemerintah. Padahal program yang diajukan Ahok ini untuk mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta. Sementara satu lagi alasan yang juga menjadi alasan mengapa Ahok mengeluarkan kalimat tersebut adalah mengenai tanggapan salah seorang warga yang menyatakan tidak memilih Ahok karena adanya selebaran masif di Bangka Belitung tahun 2007 mengenai imbauan untuk tidak memilih Ahok karena perbedaan keyakinan. Nah, ini juga terkait dengan majelis hakim yang menanyakan beberapa kalimat dalam pidato Ahok mengenai siapa yang dimaksud Ahok dalam kalimat yang diduga menodai agamanya yang dikeluarkan di Kepulauan Seribu. Sementara menurut Ahok, kalimat tersebut ditujukan untuk elit politik yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih Ahok karena perbedaan keyakinan. Maria, sebelum pemeriksaan terdakwa pada pagi hingga petang tadi juga diawali dengan pemeriksaan alat bukti dan rencananya pekan depan ini sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Tadi pun usai persidangan Ahok menyatakan kesiapannya untuk menghadapi sidang tuntutan pada pekan depan. Berikut petikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kalau dibacakan tuntutan ya persiapannya duduk dengar aja. Ini urusan penasihat hukum, ya. Ya udah. Kalau tuntutannya tanggal 11, kan hakim bilang 18 kan terlalu dekat sama pilkada. Dia majukan ke tanggal 17. Berarti tanggal 17 kita akan pembelaan pledoi. Yang pasti hakim sudah bilang mulai minggu depan semua TV boleh live. Udah boleh live sekarang karena bukan pemeriksaan materi. Ya udah, main live aja ya. Ya udah, ya udah ya. Yuk, terima kasih. Maria. Dazen Frila, terima kasih untuk informasi Anda.
Pemirsa, sidang ke-17 kasus penodaan agama hari ini mengagendakan pemutaran alat bukti video dan pemeriksaan terdakwa. Saat sidang, Ahok ini sempat memprotes video yang diputar jaksa karena adanya tulisan penista agama. Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Hari ini, agenda sidang diawali pemeriksaan sejumlah alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dan kuasa hukum. Di antaranya video Ahok di Kepulauan Seribu dan video pernyataan tokoh agama terkait surat Al-Maidah ayat 51. Dalam sidang, Ahok sempat memprotes video yang diputar jaksa karena adanya tulisan keterangan Ahok penista agama. Jaksa menilai alat bukti yang diajukan pihaknya jumlahnya cukup banyak yang dapat memberatkan terdakwa. Kita mengadakan banyak banget karena apa yang disita penyidik ya itu menjadi tanggung jawab kita untuk dikonfirmasi kepada terdakwa. Itu kepada orang tua. Yang akan ditujukan oleh jaksa? Ada yang double, misalnya ada dari saksi pelapor. Saksi pelapor itu kan hampir semua sama seperti itu. Kemudian dari dinas Kominfo, dari Pemprov dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, termasuk mungkin dokumen dan lain sebagainya. Sementara kuasa hukum mengklaim alat bukti video tersebut akan semakin memperkuat sejumlah keterangan saksi dan ahli yang telah dihadirkan. Ya, untuk memberikan satu gambaran terhadap cara pandang apakah betul telah makna dari surat Al-Maidah itu seperti dimaknai dalam tuduhan jaksa itu gitu loh. Video yang tadi ditayangkan dan kemudian ada pemenggalan dalam jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah dan lain-lain itu, biarlah nanti majelis hakim yang akan menilai itu. Usai pemeriksaan alat bukti, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Hakim meminta keterangan Ahok dan mencocokkannya dengan sejumlah alat bukti. Rencananya, Selasa pekan depan, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya terhadap terdakwa. Tim Liputan, Metro TV. Rangkaian pemeriksaan saksi sidang penodaan agama telah selesai dalam persidangan ke-16 pekan lalu. Pihak jaksa maupun pembela hukum menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan di pengadilan atas pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Pekan depan, agenda sidang ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa. Pekan ini, sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah 17 kali digelar sejak dimulai Desember 2016 lalu. Dari 17 sidang, 14 diantaranya mengagendakan pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum menghadirkan 13 saksi pelapor, saksi fakta dan saksi ahli di 10 persidangan. Sedangkan tim pembela hukum menghadirkan 17 saksi fakta dan saksi ahli yang meringankan di 4 persidangan terakhir. Saksi pelapor yang dihadirkan JPU tidak ada yang menghadiri langsung saat Basuki Cahayapurnama berpidato di Kepulauan Seribu. Ya, saya ditanyakan, saya katakan saya tahu daripada rekaman video yang kami download dari YouTube Pemprov DKI resmi. Jaksa juga menghadirkan saksi ahli Ketua MUI Maruf Amin yang menyatakan ada unsur penghinaan agama. Sementara saksi dari kuasa hukum yakni ahli agama sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Hamka Haq menyatakan saat mengutip ayat, Ahok tidak ada tujuan menghina agama. Ada orang yang bilang bahwa pencuri itu kalau dia muslim, hakimnya juga muslim, jaksanya juga muslim, hukumannya itu potong tangan. Lalu mengatakan, itu salah, itu bohong kau itu. Hukumannya tetap penjara. Jangan kamu bohong saya pakai Al-Maidah 38. Ini bukan penistaan agama, karena pernyataan ini hanya ingin menunjukkan bahwa yang berlaku di sini bukan ayat potong tangan, melainkan yang berlaku adalah KUHP tentang pencuri, yaitu penjara. Analoginya sama dengan Al-Maidah 51. Ahli bahasa sekaligus guru besar Universitas Atmajaya Bambang Kaswanti menyatakan apa yang diucapkan Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu bukan penodaan agama. Tahu bahwa surat itu dipakai sebagai alat. Jadi bukan pelaku, bukan yang membohongi. Ya, karena dia adalah orang melakukan kegiatan bohong tadi dengan Al-Maidah. Tapi bohong itu sendiri, saya memaknainya adalah
bukan menipu. Itu adalah mengatakan memakai secara tidak benar. Jadi surat tadi dipakai sebagai alat untuk hal yang tidak benar, yang tidak salahnya dipakai untuk seperti konten pilkada tadi itu. Sidang penodaan agama dijadwalkan akan selesai pada bulan Mei 2016 mendatang. Tim Liputan Metro TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo hari ini menerima kedatangan para ulama di Istana